Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur hari ini hari terakhir di bulan Februari 2025. Kita bersyukur untuk pemeliharaan dan kasih setia Tuhan yang tidak pernah menjauh dalam hidup kita. Dan saya berdoa agar renungan malam mengenai hikmat dan kebijaksanaan ini bisa menuntun kita menjadi pribadi yang makin hari makin penuh hikmat. Sehingga kita bisa menerapkan pengetahuan yang kita miliki dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan. Saudara, hari ini renungan malam saya tutup dengan judul kebijaksanaan dan keselamatan. Ini adalah sumber hikmat yang terbesar bagi kita sebagai orang percaya. Karena tanpa mengerti karya Injil kita disebut orang-orang yang bodoh, kata firman Tuhan. Dan kalau saudara dan saya sudah mengerti Injil dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara harusnya menjadi pribadi yang penuh dengan hikmat. 2 Timotius 3:15 ini adalah surat Paulus kepada Timotius yang memuji Timotius. Ayat ini berkata, "Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang memberikan hikmat kepadamu, yang menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus." Saudara, ayat ini mengingatkan Timotius bahwa sejak dari kecil yang dengan bantuan neneknya dan juga mamanya, Timotius tumbuh menjadi anak yang mengenal Alkitab, mengenal kitab suci, mengenal kebenaran. Dan kitab suci inilah yang memberikan Timotius hikmat sehingga dia dituntun untuk menerima keselamatan di dalam iman kepada Yesus Kristus. Jadi kalau saudara tidak menerima Yesus, berarti saudara tidak memiliki hikmat. Kalau saudara tidak memiliki hikmat, mungkin saudara tidak pernah baca kitab suci. Dan saya assume pendengar-pendengar renungan malam saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu wisdom itu menjadi bagian kita. Saudara, sekali lagi, wisdom yang benar, hikmat yang benar dari Tuhan itu hanya diperoleh bagi orang-orang percaya. Orang-orang dunia tidak memiliki hikmat dan kebijaksanaan yang sejati. Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 10 ayat 21-22, dia berkata, "Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua yang telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu." Yesus saat ini menyatakan bahwa orang-orang yang kecil, yang sederhana, yang dianggap dunia bodoh justru punya hikmat dan pengertian untuk Injil yang mereka terima, sehingga keselamatan itu mereka raih. Dan saya berharap saudara ada dalam kategori ini, sehingga saudara punya modal yang besar. Kita punya modal yang besar untuk hidup dalam hikmat dan kebijaksanaan, yaitu saat kita membuka hati bagi Kristus, membuka hati bagi Injil, sehingga kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kebijaksanaan Tuhan menuntun kita. Karena itu saudara dan saya harus terus rajin membaca Alkitab. Saudara harus terus rajin menggali firman Tuhan, karena di sanalah terkandung hikmat dan kebijaksanaan Tuhan yang sejati. Mari hidup dan berjalan di dalam hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan. Mari selalu memohon pertolongan dari Tuhan agar Tuhan menuntun dan memimpin langkah hidup kita senantiasa. Sehingga setiap keputusan yang kita ambil, sehingga setiap pergumulan yang kita hadapi saat kita harus menghadapi dua pilihan yang penting, Tuhan akan memimpin kita untuk menerapkan pengetahuan yang kita jalani dengan baik. Karena itu mari gali pengetahuan sedalam mungkin, tingkatkan pengalaman kita, lalu biar firman Tuhan
melengkapi kita dengan hikmat-Nya untuk menerapkan seluruh pengetahuan dan pengalaman yang kita miliki pada tempatnya. Pengetahuan mengajarkan kita banyak hal, tetapi hikmat mengajarkan bagaimana menerapkan pengetahuan itu. Orang tua, pemimpin, karyawan, pekerja biasa, para hamba Tuhan, semua level manusia yang ada di muka bumi ini sebagai orang percaya membutuhkan hikmat. Karena itu biarlah kita mengejar hikmat, karena mengejar hikmat lebih berharga daripada memperoleh emas dan mutiara. Demikianlah firman Tuhan, dan biar renungan malam sepanjang bulan ini memberkati kita semua, sehingga kita menjadi pribadi yang penuh hikmat dan bijaksana. Kalau sudah diberkati dengan renungan ini, bagikan kepada orang lain, sehingga orang lain juga diberkati. Kiranya Roh Kudus memimpin kita semua, sehingga kita menjadi pribadi yang penuh hikmat. Di dalam nama Yesus, biar ini terjadi. Selamat malam, selamat beristirahat, biar kasih Tuhan menaungi kita semua. Shalom.